Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada detik ini, saat ini Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kita untuk belajar ilmu agama. Yang mana disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Man yuridillahu bihi khairan ayyatafaqahu fid din." Barang siapa yang mengkehendaki baik, ya, yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menuntut ilmu. Maka kita dianjurkan untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini Masya Allah, bahkan inilah ya yang telah difardukan kepada muslim dan muslimat. Maka dalam hal itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat orang-orang sibuk dengan urusan dunia, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bisa mendalami ilmu agama. Duduk di masjid yang penuh berkah ini insyaallah sambil kita mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala tunjuki kita jalan yang lurus sehingga kita sampai seperti apa yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Salawat berserta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan kita dirham, harta. Tidak meninggalkan kita dinar wala dirham, walakinna yurithu al-ilm. Tapi Allah mengkehendaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita atau mewariskan kita ilmu. Maka pada malam ini insyaallah seperti yang kita agendakan, bahwa kita insyaallah akan memperkenalkan, mendalami, memahami yang namanya ilmu fiqih. Kalau kemarin mungkin sudah pernah disampaikan oleh ustaz-ustaz sebelumnya, dan bahkan kita sudah belajar di banyak tempat tentang ilmu fiqih. Bagaimana ilmu fiqih ini disampaikan para ulama, ini penting sekali karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana caranya sholat kita bisa sah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya akan terbit atau datang dari yang namanya ilmu fiqih ini. Maka penting sekali kita belajar ilmu fiqih. Bahkan para ulama mengatakan bahwa ilmu fiqih ini saking pentingnya, setelah dia mempelajari ilmu tauhid, maka langsung belajar ilmu fiqih. Maka dari itu kita kenalkan sedikit kitab yang akan kita baca, yaitu namanya Taqriratus Sadidah fi Masail Al-Mufidah. Ini karangan adalah Syekh Hasan Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad bin Salim Al-Kaf rahimahullahu ta'ala. Asallahu an yanfa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Salam ta'zim dan takrim kami kepada seluruh asatidz, ya, seluruh asatidz yang ketua Ustadz Doktor yang enggak asing lagi bersama kita, yaitu ketua yayasan kita, ada mudir ma'had kita di sini, dan orang-orang tua kita, ibunda, ayahanda kami yang bersama-sama kita di sini,
kita memperdalami ilmu agama ini. Ada adinda-adinda teman-teman kami yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengantar ini al-muallif menjelaskan fa'lam anna Allah tabaraka wa ta'ala innama khalaqal khalqi liya'rifuhu wa ya'buduhu wa miftahul ma'rifah wal ibadah huwal ilm wa la yakunul ilmu illa bit ta'allum. Nah, ini dari awal kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk semuanya yang ada di permukaan bumi ini untuk mengenalnya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduh, dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa miftahul ma'rifah, dan kunci untuk mengetahui siapa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ilmu. Omong kosong kalau ada orang mengatakan saya menyembah Allah tapi nggak tahu ilmunya. Bagaimana caranya yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama-ulama kita sehingga sampai kepada kita ini, sehingga kita hari ini tidak payah-payah. Kalau bahasanya itu nggak payah kita mencari hadis sampai kepada Banda Aceh sana dengan berjalan kaki. Kalau ulama kita dulu mencari satu hadis saja, itu Masya Allah, berjalan dari sini ke Banda Aceh, ya kan, untuk mendapatkan satu hadis penjelasan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai begitunya. Hari ini kita duduk dengan nikmat, dengan nyaman di tempat yang megah seperti ini, Masya Allah. Ini berkah daripada jerih payah ulama kita dulu, yang mereka itu betul-betul inginkan bagaimana ilmu ini tersebar ke seluruh dunia, bukan hanya di Arab saja, sampai ke Irak, sampai kepada Indonesia. Ini berkah daripada perjuangan para ulama kita ini menyampaikan ilmu ini. Maka disampaikan wala yakunul ilmu illa bitta'allum, dan enggak mungkin ilmu itu bisa sampai kalau tidak kita berta'allum, belajar. Kita duduk di rumah, kalau istilahnya apa? Bertapa, mendapatkan ilmu, gak akan. Maka bitta'allum, diajarkan oleh para ulama dulu bagaimana para sahabat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para tabi'in, para tabi'in sampai kepada ulama-ulama kita sekarang ini. Mereka bagaimana bisa merasakan ilmu itu? Mereka semuanya pasti pernah menuntut ilmu, belajar. Ada yang mondok 6 tahun, ada yang mondok sampai 10 tahun, ada yang mondok sampai 20 tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Demi apa? Demi untuk menuntut ilmu. Dan Masya Allah, ini sudah menjadi kebiasaan kita, sesuatu yang sering kita jumpai, sesuatu yang sering kita jumpai, maka nanti kita akan menjadi bosan. Tumitu al-ihsas, akan merasa hilang kerinduan, kesedapan itu. Contohnya kalau kita suka es krim, mungkin adik-adik ada yang suka es krim, tapi tiap hari es krim, sehari 5 kali es krim. Ujung-ujungnya apa? Bosan. Ibu-ibu ada yang suka masak namanya tumis kangkung. Tapi tumis kangkungnya tiap hari, 1 minggu itu tiap hari 3 kali sehari. Ujung-ujungnya apa? Bosan. Walakinnal fil ibadah, tetapi dalam ibadah, dalam menuntut ilmu, ini tidak ada rasa bosan. Makanya kalau kita tanyakan kepada ustaz-ustaz kabir kita nih, Ustaz Arifin, yang kepala yayasan kita nih, maka kalau ditanyakan pada mereka mengatakan kami belum ada ilmu, Ustaz. Masya Allah, padahal sudah banyak ilmu. Saking gak bosan-bosannya itu tadi dengan ilmu. Seperti itu juga dengan ibadah kita. Hari ini sholat isya, besok sholat isya, sholat subuh, gak bosan-bosan kita.
Begitulah Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan bagaimana kita ini enggak bosan-bosan untuk ilmu. Kalau seandainya bosan untuk ilmu, mungkin ustaz-ustaz atau orang-orang tua kami yang di belakang-belakang ini mengatakan, "Untuk apa datang malam ini lagi?" Karena kaji fikih. Perasaan dulu waktu SD sudah belajar fikih, Pak. Dari SD udah belajar fikih, Bu. Udah belajar semua. Tapi bagaimana kita merasakan kenikmatan untuk menuntut ilmu, sehingga itu kita datang ke tempat yang mulia ini untuk mengatakan bahwa kita ini butuh dengan ilmu. Bagaimana kita menemukan ilmu-ilmu yang baru sehingga dalam ibadah kita ini merasa nikmat. Kalau dulu mungkin kalau kita sholat, Pak, sholat kita tahunya wudu itu yang penting basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, dan sampai ke kaki dan segala macamnya. Tapi kita enggak mengetahui mana batasan untuk kita membasuh muka, mana batasan kita membasuh tangan, mana batasan kita membasuh kepala, mana batasan kita membasuh kaki dan segala macamnya ini tadi, sehingga kita mengetahui bahwa batasan daripada membasuh muka itu adalah bagaimana kita membasuh seluruh wajah kita ini, bahkan sampai ke telinga-telinga ini kita basuh. Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau berwudu suka sekali melebih-lebihkan wudunya. Kalau basuh itu kan secukupnya itu adalah sampai, kalau tangan itu sampai ke siku. Tapi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis dijelaskan bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wudu sampai ke atas. Bahkan nampak tangan beliau yang putih itu, yang mulia, yaitu Masya Allah. Sehingga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita bagaimana fadilahnya. Ternyata membasuh tangan itu sampai lebih daripada siku. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kabarkan nanti di hari kiamat semua anggota tubuh kita yang kita basahi dengan wudu itu akan bersinar. Bahkan dijelaskan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menandai umatku, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu seperti banyaknya domba warna hitam. Tapi ada domba yang warna-warni dalam kumpulan itu. Kira-kira mudah nggak, Pak, kita menandai domba yang warna-warni itu tadi? Mudah sekali. Dombanya warna hitam semua. Tapi ada 2, 3, atau 4, 5, 6 itu warna-warni. Disitulah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gambarkan nanti umat akan dikumpulkan daripada umat Nabi Adam sampai padang mahsyar. Bayangkan di padang mahsyar nanti berapa banyak manusia akan dikumpulkan. Tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, orang-orang yang beriman yang membasuh wajahnya untuk mendirikan sholat itu akan mudah ditandai oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga itu kita semangat. Dari mana kita mendapatkan itu? Dari menuntut ilmu fikih ini tadi. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini motivasi dulu nih Ustaz, biar semangat dengan belajar ilmu fikih ini. Dalam satu syair, ya, dalam bahasa Arab itu jelaskan, ta'allum falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah, tuntutlah ilmu tadi. Karena apa? Falaisal mar'u yuladu aliman. Karena tidak ada manusia yang lahir pertama kali langsung dia bergelar profesor, ahli dalam bidang sains, bidang matematika, enggak ada. Karena semua kita lahir dalam keadaan enggak tahu. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahil. Dan orang-orang yang berilmu itu enggak sama dia. Kalau kita duduk dalam sebuah majelis akan beda dia. Ini dosen-dosen sama orang-orang yang biasa, yang awam itu beda tempatnya. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat ilmu tadi dan orang-orang yang berilmu. Hari ini Pak, Ibu sekalian, anak-anak sekalian,
mungkin kita bisa duduk di tempat yang ini, yang sederhana ini. Suatu saat kita nggak tahu berkah daripada ilmu yang kita pelajari ini bisa menjadikan kita Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita sehingga mungkin kita nanti bisa memberikan manfaat kepada seluruh umat manusia. Dari kita belajar yang kecil-kecil ini. Maka hari ini kita belajar ilmu fikih ini harus kita dalami dulu. Harus kita ketahui dulu. Kenapa kita harus menuntut ilmu fikih? Maka dalam kitab ini dijelaskan dulu bagaimana orang-orang yang menuntut ilmu agama ini itu sangat-sangat utama, sangat istimewa. Bahkan dalam kitab ini dijelaskan wa'lam anna at-tafaqqahu fid din ahammu min kathratil awrat wal adhkar. Kita menuntut ilmu agama ini, ilmu fikih ini lebih utama daripada kita banyak wirid dan azkar, dijelaskan di sini. Ini menunjukkan apa? Ternyata penting sekali kita belajar ilmu agama ini. Belajar ilmu fikih ini. Sehingga bukan hanya sekedar kita nanti wirid-wirid, ini bukan artian kita nggak boleh wirid, nggak boleh zikir, bukan itu. Penting zikir, penting wirid itu penting. Tapi ada yang lebih penting. Ahammu di sini. Ahammu ini artinya pakai ismut tafdil mengatakan bahwa ada yang lebih penting lagi daripada itu. Sehingga apa? Sehingga nanti kita beramal itu sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini dijelaskan yakunu fardhan ainian. Belajar ilmu fikih ini, belajar ini adalah fardu ain. Fima tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah wal muamalah wal munakahah. Sehingga apa? Sehingga apa yang nanti kita laksanakan dalam ibadat, dalam muamalat, dalam munakahat ini sesuai apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Maka ilmu fikih ini Pak, kalau kita jelaskan itu dalam Al-Quran, ya kan? Pertama sepertiganya adalah ilmu tauhid tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama, idas sama'un fatarat disampaikan. Idza waqa'atil waqi'ah diajarkan tentang kita bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi? Nanti ada namanya ahkam, hukum-hukum dalam Al-Qur'an ini. At-talaqu marratan wa yas'alunaka 'anil mahid. Dijelaskan di situ. Bagaimana kita berhukum dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Nanti dijelaskan oleh hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu fikih ini itu tadi merujuk langsung kepada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu juga pendapat-pendapat para ulama. Nah, maka dari itu kita tidak bisa lari atau tidak bisa kita tinggalkan Al-Qur'an dan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti itu tadi, syihatul ibadah, kita mau sholat tadi, kita nggak tahu bahwa air, contohnya air, bagaimana air yang bisa suci lagi mensucikan. Kita nggak tahu apakah ini suci atau enggak. Maka dengan ilmu fikih kita bisa menakar bahwa ini suci dan mensucikan. Kita mau puasa, bagaimana syarat-syarat atau rukun dalam puasa? Dari mana dapatnya? Dari ilmu fikih. Dan begitu juga ketika muamalah, ketika jual beli. Gimana kalau kita seandainya kemarin ada pertanyaan dari Pak Imam Pak Khatib Sukamulia, waktu kami duduk di sini Pak, tanya dia, Ustaz, kalau ada seandainya kita mau beli di suatu kedai, yang kedai itu kata orang, bukan dari beliau nih, bukan dari beliau langsung, yang kata orang di tempat itu ada jual sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Contohnya mungkin tah minuman keras, tah apa gitu. Bagaimana kita bermuamalah di situ? Pak, bisa kita belanja di situ. Nanti bagaimana uang yang kita berikan, nanti baliknya jangan-jangan uangnya dari hasil jualan itu tadi, benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, sampai ke sana, dalam muamalah kita jual beli, kita sah enggak jual beli ini? Itu semuanya dibahas dalam ilmu fikihnya tadi. Begitu juga al-munakahah, dalam nikah. Dalam nikah ini tadi berapa rukun daripada nikahnya tadi? Kalau tidak ada saksi, gimana caranya? Kalau seandainya dia tinggal mungkin di Gunung Grute. Gunung Grute di mana, Pak? Gunung Grute di mana? Di Aceh sana. Yang mungkin kalau sekarang masih ada orang, dia di dalam pelosok sana yang nggak ada orang satupun. Dia mau nikah, jumpa sama wanita gitu. Gimana caranya? Apa boleh kalau tidak ada saksi? Nah, sampai begitu bahasnya. Sehingga bagaimana nanti di kesimpulan daripada hal tersebut semuanya dibahas dalam ilmu fikih. Maka alhamdulillah kita berbahagia karena di pesantren ini sangat-sangat ditekankan. Dari pimpinannya dan ketua yayasannya ini sangat menekankan agar kita ini paham betul dengan ilmu agama ini sehingga kita beramal sesuai tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu Bapak-bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perkenalkan sedikit ya. Kita perkenalkan sedikit mabadi'nya. Mabadi ilmu fikih ini tadi. Mabadi itu apa? Mabadi itu adalah asas-asas ilmu fikih. Qala fiha al-'allamah as-Sabban rahimahullahu ta'ala, inna mabadi kulla fanni 10. Setiap ilmu itu, setiap fan atau setiap ilmu pengetahuan itu asasnya itu ada 10 mabadi. Apa itu? Yang pertama al-haddu. Al-haddu ini apa? Definisi. Nah, yang kedua apa? Yang kedua al-maudhu. Al-maudhu ini apa? Al-maudhu ini sasaran. Sasarannya. Yang ketiga apa? Ada namanya ats-tsamrah. Ats-tsamrah ini apa? Faedah. Kita memperdalami ilmu fikihnya, apa faedahnya? Yang keempat ada namanya fadlu. Fadlu ini keutamaannya apa? Keutamaannya apa? Yang kelima ada namanya nisbat. Nisbat ini adalah golongan. Ada namanya wad'i. Wad'i ini adalah orang pencetus. Pencetus daripada ilmu fikih ini siapa? Apakah langsung imam madhab yang 4 itu atau siapa? Nanti kita akan sampaikan. Yang ke berapa tadi? Ke-6 atau berapa? Ke-6. Yang ke-6 ada namanya ismu. Kenapa dinamakan namanya ilmu fikih? Yang ke-7, ke-8. Yang keberapa? 8. Ada namanya istimdad. Istimdadnya apa? Istimdad ini adalah pengambilan hukum-hukum fikihnya dari mana saja. Baru nanti hukum syar'i, hukum syariatnya. Ada masail. Masailnya apa? Ada permasalahannya. Itu nanti akan dijelaskan satu persatu. Apa mabadi'nya, asas-asas yang 10 daripada ilmu fikih ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, definisi ilmu fikih ini kan banyak versi Ustaz ya. Banyak versi. Ini yang diambil dalam kitab ini adalah
perkataan atau daripada definisi Al-Imam As-Subki. Imam As-Subki mengatakan bi annahu al-ilmu bil ahkamis syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Apa itu? Imam Subki mendefinisikan ilmu fikih itu dengan ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum pengamalan syariat yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi ilmu fikih ini ya pengetahuan tentang hukum-hukum pengamalan. Ya, seperti saya contohkan tadi, seperti puasa, sholat, zakat dan segala macamnya tadi, muamalah dan munakahah tadi, ya kan? Yang diambil dari dalil terperinci. Lalu selanjutnya al-maudu, maudu'uha af'alul mukallafin. Maudu'nya, sasaran pelaksanaannya adalah perbuatan orang-orang mukallaf. Orang-orang yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang mukallaf. Berarti sudah aqil baligh. Kalau orang yang mungkin gila dan segala macamnya beda dia. Beda perlakuannya. Jadi sasarannya orang-orang yang mukallaf tadi. Lalu samratuhu, faidatuhu. Apa faidahnya? Imtithal awamirillahi wajtinabu nawahihi wa hiya haqiqatut taqwa wa biha tahsulu sa'adatud daraini. Nah, ini udah jelas ya. Faedah ilmu fikih ini tadi apa? Dapat menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa makanan yang halal itu seperti apa? Makanan yang haram itu seperti apa? Semuanya bisa didefinisikan dalam ilmu fikih ini tadi. Dan ini adalah hakikat takwa. Hakikat takwa itu tadi menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya haqiqatut taqwa wa biha tahsulu sa'adatud darain. Dan ini adalah kedua ini adalah kebahagiaan dunia dan akhirat dapat diraih. Jadi faedah belajar ilmu fikih ini bukan hanya sekedar kita mau jadi ustadzah, mau jadi ustadz, bukan itu. Tapi bagaimana kita bisa mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ini dengan ilmu yang kita dapatkan dan bisa menjauhi larangan-larangan Allah, itu takwa. Sehingga mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini tidak terbatas siapa saja. Artinya apa? Siapa saja yang mau belajar ilmu fikih ini, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Teringat kemarin waktu ceramah waktu sudah Ustaz apa namanya? Ustaz Adi kemarin sampaikan bagaimana beliau mensyarah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Tidak ada batasan, mau muda hafal Quran, mau tua hafal Quran, semuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau rakyat biasa, mau pejabat, semuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ilmu fikih ini. Mau dia orang tua, mau orang muda, mau wanita, mau anak kecil, mau siapa saja. Kalau mau mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, bisa menjalankan petunjuk sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka inilah akan membuat orang itu bahagia dunia dan akhirat. Sudah pasti itu. Faidahnya arah ke sana. Pengen dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat, maka solusinya belajar ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang lain, agama yang lainnya. Ini sama. Lalu fadluhu, apa fadilahnya?
Keutamaan fikih ini banyak sekali ya, dalam ayat Al-Qur'an dan hadis yang menunjukkan bahwa ilmu fikih adalah ilmu yang paling utama setelah ilmu banyak sekali fadilahnya. Luar biasa kalau kita jelaskan satu persatu habis waktunya. Habis waktunya. Tapi ini kita mau sampaikan apa? Keutamanya luar biasa. Bahkan dalam surah Al-Asr itu firman Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Ini tadi. Setelah beriman, amal soleh ini tadi, ini ditafsirkan para ulama dengan beramal soleh ini pentingnya belajar ilmu fikih. Ini mau tes juga hafalan Ustaz dan Ustazah yang hafal Quran ini. Ayat terakhir dalam surah Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Amal saleh itu. Makanya nanti kita temukan nih, ya. Kita bahas nanti kenapa kok bisa seperti ini. Kita temukan, Pak, waktu kita tasyahud awal atau tasyahud akhir. Nanti kita jumpain teman kita mungkin di sebelah, ya kan? Kalau ibu-ibu kadang tertutup sama telekung atau mukena. Kalau bapak-bapak jelas. Ada mungkin kita melihat orang yang waktu tasyahud tangannya seperti ini langsung. Enggak bergerak-gerak. Ada nemu kan? Ada yang model gini, goyang dah sampai akhir. Enggak ada. Ada lagi yang kita nemukan versi ketiga waktu tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru angkat tangan situ. Semuanya ini ada landasannya. Ada landasannya. Mengapa seperti ini, semua ada landasannya. Nanti kita belajar mengenalan dengan bagaimana madhab yang lainnya. Sehingga kita apa? Sehingga kita enggak gitu. Jauh dalam berilmu ini tadi. Sehingga kita lebih terbuka, lebih wasatiyah ya. Selain menerima, yang penting ada landasan dan ilmunya tadi. Yang jangan apa? Jangan nanti kita temukan misal sakit tangan kita nih, Pak. Tangkit kan? Tahap kena jarum, mungkin ada yang orang mungkin kena sinsu tangannya, lagi menyusu itu kena tangannya yang ini. Ya kan? Nanti diganti pula sama dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Pakai ini pula. Datang anak-anak depan lagi lewat, apa wak itu lagi mosud kata datang dia, wak menang aku katanya gitu. Gitu. Hati-hati, fal ya'mal amalan shalih. Atau apa? Lagi enggak fit tangan. Ada mungkin teman-teman kita yang mungkin ada yang kan sekarang nih zaman musim stroke tuh, Pak. Stroke sebelah ya kan kanan tuh gini. Ini kawan tuh mungkin ada yang stroke sebelah kanan, enggak bisa dia. Datang dia digantinya asyhadu an la ilaha illallah. Belah kiri jadi ya dipakai. Gitu. Jadi ini maka kita harus pelajari ilmu fikih tadi. Bagaimana dasar-dasarnya sehingga kita beramal amalan shalihah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini tadi penting sekali. Nah, ibu bapak ibu sekalian, jam berapa nih San? Takutnya saya keasikan tapi 11:30. Alhamdulillah. Jam 9 dah jam 9. 9:11 udah beratas pas berarti. Sampai jam 9:30 ya. Kita padakan sampai 9:30 karena tadi mulanya agak lambat. Ya, saya minta izin tadi. Lalu kita lanjutkan. Setelah keutamaan kita melihat bahwa nisbatnya, ya, nisbatuhu yantasibu ilal ulum asy-syar'iyyah. Nisbatnya itu adalah ilmu fikih termasuk ilmu syariatnya, itu nisbahnya.
termasuk ilmu syariat. Kalau kita lihat lagi wadhi'uhu. Wadhi'uhu, siapa pencetusnya? Pencetus daripada ilmu fikih ini. Maka dijelaskan di sini dalam kitab ini jelaskan al-a'immatu al-mujtahidun wal awwalu man allafa fihi imla'uhu wal imam Zaid ibnu Ali ibnu al-Husain ibnu Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Wa awwalu man allafa fihi tilmidhuhu al-imam al-mujtahid Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullahu ta'ala. Jadi pencetusnya dalam kitab ini dijelaskan, kalau kita cari di Google, misalnya kita lagi cari di Google, kalau kita lihat siapa pencetus ilmu fikih, maka langsung keluar di situ imam yang empat, yang didahului dengan imam Abu Hanifah. Maka dalam kitab ini dijelaskan bahwa pencetusnya ya adalah Al-Imam Zaid ibnu Ali ibnu Husain ibnu Ali ibnu Abi Talib. Jadi siapa itu? Cucu atau cicit? Cucu. Ibnu Ali ibnu Husain ibnu Abi Talib. Berarti Imam Ali cicit atau cucu? Cicit. Ya kan? Ali bin Abi Thalib punya nama anak namanya Husain, ya. Ada Ibnu Ali, Ibnu Zaid, berarti 4. Berarti Zaid Ibnu Ali, ya kan? Ibnu Husain Ibnu Ali Ibnu Abi Thalib, daripada cicit daripada Sayyidina Ali rahimahullah radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu dicetus lagi ya, yaitu pengarang daripada tilmidhuhu, yaitu murid beliau, murid daripada Syekh atau Al-Imam Zaid ini tadi adalah namanya Abu Hanifah An-Nu'man rahimahullahu ta'ala, yang kita kenal dengan Imam Abu Hanifah. Baru nanti ada murid namanya Imam Malik. Baru namanya anak muridnya ada Imam Asy-Syafi'i. Baru murid beliau lagi namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Ini yang masyhurnya ya. Lalu ismuhu, namanya, mengapa dinamakan nama fiqih? Ismuhu ilmul fiqih atau ilmul ahkam asy-syar'iyyah atau ilmul halal wal haram awil fiqhu al-asghar au furu'uddin. Jadi namanya banyak. Sering orang masyhurnya itu menyebutkan ilmu fiqih. Ada ilmu ahkam asy-syar'i untuk menunjukkan hukum syariat ini tadi. Ada yang menamakan apa? Ilmu halal wal haram. Dijelaskan langsung ilmu yang menjelaskan halal dan haram. Ini boleh, ini enggak boleh. Ini semuanya dalam ilmu fiqih. Ya. Lalu istimdaduhu, ya, pengambilan fiqih ini seperti yang kita sampaikan tadi itu dari Al-Qur'an, dari hadis, dari ijma' dan dari qiyas. Hukmu syari' fihi al-wajibul aini. Ada hukum fikih ini ada namanya fardhu ain. Ilmu fikih yang terkait dengan keabsahan ibadah seperti taharah, ya bersuci, salat, puasa, dan yang terkait dengan sahnya transaksi seperti jual beli dan nikah, itu semuanya fardhu ain. Enggak bisa kita satu orang saja, enggak bisa. Semuanya, setiap jiwa ini, setiap anggota rumah kita nih, semuanya harus tahu tentang sah salat, bagaimana puasa, bagaimana nanti kita berjual beli muamalah dan nikah ini, Pak.
Itu semuanya kita harus paham. Makanya selain kita belajar, kalau bisa kita juga sampaikan kepada anak-anak kita, kepada tetangga-tetangga kita. Karena hukumnya fardu ain jadi setiap kita ini harus wajib mempelajari ilmu fikih ini tadi. Lalu kapan dia menjadi fardu kifayah? Ilmu fikih ini tadi. Ilmu fikih yang melebihi kadar di atas sampai tingkat fatwa. Fatwa ini maksudnya nanti ada persoalan-persoalan yang mungkin nggak sampai di ranah kita. Seperti kemarin ada yang marak sekali Pak, namanya boneka itu apa namanya? Mesin capit. Mesin capit. Ada lihat Bu di jalan-jalan tuh? Oh, banyak sekali kan? Itu terbayang nggak kita? Bagaimana kita menghukuminya? Bagaimana kita ambil posisinya? Kita tahu bahwa itu haram hukumnya. Tapi siapa yang bisa memutuskan haramnya main apa tadi? Mesin capit yang boneka tadi. Kalau dilihat dari sekilasnya saja, dia bayar nggak? Bayar. Berapa? Ada yang tahu? 1.000 atau 5.000? Satu koin 1.000. Satu koin 1.000. Ada 5 kali 5.000. Sekali satu koin tuh bisa ngambil dia. Bisa mainkan itu tadi. Dapat nggak bonekanya? Kadang-kadang dapat Ustaz. Kadang-kadang nggak dapat. Ada yang habis 20.000 nggak dapat. Ada yang baru 2.000 udah dapat satu boneka. Maka disinilah peran para ulama. Kalau kita di Aceh ini ada namanya MPU, Majelis Pemusyawaratan Ulama. Ini nanti yang akan memberikan fatwa bahwa ini ternyata haram, sama seperti judi ini tadi. Tapi kalau kita pahamkan sama orang-orang awam Pak, kadang-kadang mereka nggak terima. Kan kami beli koin, katanya. Sama-sama seperti beli boneka. Tanya lagi. Di situ nanti akan terjadi pengembangan hukumnya. Mengapa sampai para ulama itu menfatwakan bahwa itu haram? Itu bukan ranah kita semuanya. Maka fardu kifayah hukumnya. Kalau seandainya fatwa Aceh Tamiang itu sudah mewakili kita orang-orang Aceh Tamiang. Kalau lingkup besarnya di Aceh ini ada namanya MPU provinsi. Itu sudah mewakili kita yang tidak mengetahui sampai ke sana arahnya gitu. Lalu pembahasan yang terakhir, pembahasan fikih, masalah-masalah yang dibahas dalam ilmu fikih sangat banyak. Seperti thaharah adalah syaratnya salat, ya kan? Ada membasuh wajah fardu daripada wudu, dan pembahasan yang lainnya. Ya kan, thaharah itu syarat daripada salat. Membasuh wajah adalah fardu wudu. Sampai nanti pembahasan bagaimana dalam salat itu ada namanya rukun qauli dalam salat, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Apakah Al-Fatihah yang enggak bagus ini atau enggak belum betul itu dibiarkan begitu saja, tidak diperbaiki? Sampai ke sana nanti. Ternyata Al-Fatihah adalah rukun dalam salat yang apabila Al-Fatihah ini belum betul, maka nanti akan bermasalah dalam salat. Makanya alhamdulillah sekarang di mana-mana ada istilahnya tuh buka grup tahsin. Ya kan, ada tahsin Al-Fatihah, ibu-ibu di mana-mana, luar biasa. Ini salah satu ilmu ini sudah berkembang, sudah tersampaikan. Bahkan di sini saya lihat anak-anak ada buat TPA dan segala macamnya, itu arahnya ke sana. Agar bagaimana salat kita ini tadi bisa menjadi sah. Wudu kita ini bisa menjadi sah. Itulah permasalahan dalam fikih. Maka dalam fikih ini Pak Ibu sekalian, itu sangat luas. Gitu. Maka ada istilahnya apa? Enggak boleh kita terlalu fanatik. Ya saudara, dalam fikih ini banyak khilafiahnya, enggak boleh terlalu fanatik. Maksudnya enggak boleh terlalu fanatik apa? Kita lihat semuanya
ada penjelasan-penjelasan para ulama dan itu berdasarkan ilmu, kita terima saja. Makanya ada imam yang 4 itu, mazhab yang 4 itu berbeda semuanya. Padahal sama-sama murid dan guru. Gitu. Bagaimana Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik, biasa seperti itu. Yang penting kita ada landasan ilmu. Maka Bapak Ibu sekalian, saya pernah sekali membaca kitab Sahih Bukhari. Kitab yang sahih setelah Al-Qur'an ini, itu di situ ada tentang bab salatnya Nabi. Bab salat Nabi. Lalu bab salat Nabi ini ada diperincikan lagi. Ada salatnya Nabi di atas kasur beliau. Seperti kita ketahui bahwa rumah Nabi itu besar atau kecil, Bu? Ada tingkat-tingkatnya. Ada ya. Waktu bayang gitu rumah Nabi itu udah 5 tingkat, dan enggak ada. Rumah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sederhana itu, tapi dihiasi dengan ibadah-ibadah. Ini pukulan yang besar juga sama kita nih. Rumah kita hari ini udah lapang, ada AC, tapi berat untuk tahajud. Berat untuk tahajud tuh pukulan untuk kita tuh. Rumah Nabi kecil, sederhana sekali. Tepas-tepasnya itu dari pelepah kurma itu tadi. Tapi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dekatnya dengan Allah SWT, menghiasi malam-malamnya dengan memperbanyak tahajud tadi. Jadi dalam satu hadis itu dijelaskan bahwa sholat Nabi di kasur beliau, saking kecilnya tadi kasur atau tempat tidurnya beliau tadi bersama ibunda kita yang tercinta dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dalam hadis itu dijelaskan kalau Nabi kan kalau tidur menghadap mana, Pak? Arah kiblat ya. Sebelah kanan diarahkan ke arah kiblat. Jadi posisi itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di kasur, sedangkan Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin, ibu kita semuanya, sedang tidur di situ. Kalau bisa kita contohkan, seandainya tidur seperti ini kan, arah kiblat arah ke sana misalnya. Jadi pada posisi itu ibunda yang tercinta Aisyah ini sedang tidur, baginda Nabi SAW sholat, dan ketika beliau sujud, di sini dah, ketika beliau sujud sebelum turun, nanti takut kena lutut beliau, lalu baginda Nabi SAW mencokeh atau istilahnya apa namanya? Memberikan kode. Mencolek ya, mencolek ya. Lalu Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin menarik kaki beliau sampai Nabi berdiri kembali, baru beliau meluruskan lagi kakinya. Di sini kan permasalahan nih. Berarti ketika dicolek tersebut, apakah beliau Ummul Mukminin tadi pakai selimut atau enggak? Di situ ada namanya hadis ihtimal. Hadis apa? Ihtimal. Kemungkinan ada. Orang Arab itu biasanya kalau tidur itu pakai selimut sampai ke sana arahnya, Pak. Ada yang mengatakan, makanya ada pendapat bahwa kalau pendapat imam lain, menyentuh istri itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i, menyentuh batal. Gitu tadi. Berarti di situ hadisnya ihtimal, kemungkinan waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyentuh atau memberikan kode mencolek apa tadi bahasanya itu sedang keadaan berselimut. Sehingga Al-Imam Syafi'i mengambil kesimpulan dari hadis-hadis yang dikumpulkan yang begitu banyak ya, maka diputuskan hukumnya bahwa menyentuh istri itu membatalkan wudu. Sedangkan imam yang lain ya kan mengambil mungkin dari situ juga hadisnya, tapi pendapatnya berbeda. Dan dalam istimewa hukum ini banyak lagi yang dikaji, bukan hanya sekedar itu saja. Nanti dilihat bagaimana keadaan kondisi waktu itu di Arab, bagaimana tentang kondisi ketika Rasulullah SAW tidur dan segala macamnya, semuanya diteliti. Baru di istinbat hukumnya dijelaskan. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam ilmu fikih ini kita semakin belajar,
semakin lapang hati kita. Semakin belajar, semakin lapang, semakin terbuka wawasan kita, makin tenang kita dalam ibadah. Kita jumpa sahabat kawan kayak gini, oh itu ada dalilnya. Ketika seperti ini ada dalilnya. Yang penting kita punya panduan ikut kemana. Nah gitu, nggak boleh nanti ambil yang enak-enaknya aja. Kalau mari enak, nggak seperti itu. Itulah pentingnya kita belajar ilmu fikih ini tadi, sehingga kita duduk permasalahan-permasalahan itu dan kita tahu mengapa para ulama mengambil istinbat hukumnya seperti ini. Nah, insyaallah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan selanjutnya, dan ini mungkin tetap pengantar saja. Insyaallah. Ya. Atau pengantarnya saja, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya. Kalau saya nih Pak Ustadz, saya sampaikan agak grogi saya. Nah, karena para ustadz semua yang di bawah ini kan, agak grogi saya menjelaskan aku tadi. Tapi namanya belajar. Bukan berarti saya menyampaikan ini tadi saya sudah pintar, enggak. Hari ini saya ditakdirkan oleh Allah SWT jumpa sama Pak Mulyadi, Ustaz Mulyadi ini tadi, ya kan? Jumpa sama Ustaz Arifin, saya ditunjuk di depan. Mungkin ke depannya ada Ustaz Mulyadi juga yang jelaskan, ada Ustaz Arifin yang menjelaskan, atau Ustaz Lukman dan Ustaz yang lainnya tadi bisa menjelaskan, kita gantian. Artinya apa? Saya ini masih dalam tahap menuntut ilmu juga. Kita sama pelatihannya. Insyaallah kita akan mendalami dan kita baca kitab-kitab para ulama sehingga kita ini tidak tergelincir Bapak Ibu sekalian. Ya, kita ada panduan, kita ada pegangan. Kenapa kau kerjakan ini? Saya baca kitab ini. Wah, ada landasannya. Bukannya kata tetangga saya, kata wawa itu, bukan kata-kata wawa itu, tapi kita berlandaskan dengan ilmu, ya, dengan ta'allum itu, dengan belajar seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus diberi bimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kebenaran ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah. Allah bantu kita sehingga kita bisa beribadah sesuai tuntunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya Allah kumpulkan dalam surganya bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا منك فهما. اللهم اهدنا الصراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا فتاح يا عليم افتح علينا أبواب الخير وأبواب العلم وأبواب البركة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا قراءتنا ودعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita tutup majelis yang penuh berkah ini sama-sama kita menghadapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.